kiri, kanan. Kiri lebih kecil, pusing jadinya mau kanan. Oke, jadi gimana cara seimbangin otot yang gak seimbangnya, oke? Ayo, gak seimbang nih kiri kanan. Jadi harus sama 40 cm, 40 cm. Oke, halo, what's up guys? Balik lagi sama gua, Stefan Budiono, channel bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini nih bahas pertanyaan semua teman-teman yang ada di pasaran, yang ada di komen gua di bawah. Jadi itu banyak banget yang nanya pertanyaan ini. Jadi ya udah kita jawab. Anda bertanya, kita jawab, dan menurut gua ini juga salah satu tips yang gua belum pernah buat, gimana caranya. Jadi di sini akan gua bahas. Oke. Jadi sebelum itu, gue udah tulis semuanya. Papan tulis dan di lokasi kantor yang berbeda. Jadi gue masih nebeng di kantor gue. Thank you ke kantor gue di perusahaan gue. Ya pastinya biar kalian juga nggak bosen, tempatnya itu doang. Mungkin kita akan perbanyak di alam nanti. Mau screenshot nanti. Jadi sebelum itu izinkan gue perkenalkan diri. Nama gue Stefan Budiono, coach di Spesifik Indonesia. Jadi gue di sini adalah seorang coach power builder, bangun otot tapi juga jadi kuat. Karena kalau lu nggak punya otot, lu nggak bisa angkat bebannya, bro. Jadi gue di sini punya sistem latihan yang pastinya bikin tambah gede, tapi juga bikin jadi kuat. Atau kalau lu mau fokus jadi tambah gede doang, gue juga bisa. Karena sebenarnya sama aja, kita cuma beda di sistem volume intensity yang pastinya lu nggak usah ribet, tinggal kontak kita spesifik. Kita bantu buatin buat lo program terbaik. Oke, jadi pastinya juga ini didukung dengan pola makan. Kalau nggak ada pola makannya pastinya nggak bisa efektif pembangunan ototnya. Nggak bisa di screenshot nanti dulu. Ya, jadi ini tambah bunga biar tambah indah, biar nggak bosan. Ya, jadi di sini jangan lupa untuk kalian kalau misalnya suka terbantu diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, bantu algoritmanya, share, sub, dan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Nyalain juga loncengnya biar kalau gue udah jawab pertanyaan lu langsung tahu tuh kapan udah upload. Oke? Jadi di sini kita langsung masuk ke topik pembahasan kita. Otot yang besar dan besar, otot yang kecil dan besar, otot yang besar dan kecil. Pertama-tama kita lihat dulu. Apakah kelihatan dengan jelas? Kalau kecilan kiri, you decide. Tapi kalau menurut gua nggak kelihatan sama sekali. Dan yang pastinya gua sudah ukur dengan lingkaran badan. Dan memang kiri gua lebih kecil 1 cm. 1 cm, bro. Dan apakah kelihatan bedanya? Ya menurut gua sih memang kelihatan, tapi tidak signifikan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah lu mau hanya gara-gara beda 1 cm lu jadi memperlambat pertumbuhan otot lu yang sebelah kanan gara-gara lu cuma mau yang kiri lu sama jadi 41 dan 41 cm. Kalau gua ini pendapat gua, kalian nggak apa-apa bebas. Menurut gua nggak worth it, kan menurut gua lu juga nggak akan bisa bener-bener sama persis ya. Jadi gua tahu kalau kayak di bodybuilding binaraga itu dilihat adalah simetris kiri kanannya. Tapi masalah yang simetris bukan hanya soal ukuran saja, brother. Ya, bukan hanya soal ukuran. Tapi lu bisa mainin dia punya posing. Lu bisa nutupin bagian lu yang kecil jadi kelihatan. Wah. Lu coba aja lu cek. Pasti mereka pakai main-main posing. Terus kedua, itu semua bermain dengan genetik. Jadi dari bentuknya juga. Kalau misalnya yang sebelah bentuknya gunung, yang sebelah bentuknya gunung tapi rada runcing, lu mau latih kayak gimana pun yang kanan lu nggak bakal bisa sama kayak yang kiri, nggak bakal bisa. Sorry to say, nggak akan bisa. Lu kalau nggak percaya gua, lu lihat semua orang di body contest. Lu coba lihat, apakah bicep kiri dan kanannya sama? Coba aja lihat.
Ya, mungkin gua akan tampilin juga foto di sini biar kita bisa lihat berbagai macam bicep teman-teman ya, berbagai macam bicep orang-orang yang di binaraga. Tapi yang pasti memang dilihatnya dari simetris. Makanya itu sebenarnya olahraga binaraga itu bermain sekali dengan subjektif. Dengan ya jurinya tuh sukanya yang mana gitu loh. Nggak bisa dibilang maksudnya juri ini jahat, juri ini baik, nggak begitu. Cuma maksudnya memang namanya keindahan. Dia tuh sebenarnya kalau lu mau dirumusin itu tuh ada gimana kenapa seseorang tuh kelihatannya lebih ganteng daripada orang lainnya, itu tuh ada, tapi kita nggak mau bahas itu ya. Tapi yang pasti itu subjektif sekali, karena tuh kadang bisa aja yang lebih gede dia yang menang, kadang ada yang gede tapi simetris banget dia yang menang. Nah tapi yang pasti lu kalau misalnya mau samain ukuran itu kadang-kadang nggak terlalu worth it, kecuali yang terjadi adalah seperti situasi di belakang. Yang satu tangan lu gede banget karena misalnya yang kiri waktu itu cedera, lu gak bisa latih, lu latih yang kanan doang, jadinya yang kanan gede banget. Itu terus lu mau fokusin untuk yang kiri biar paling gak mendekati kayak gua, udah tinggal beda 1 cm. Itu worth it, itu masih oke. Dan kalau gua sih tapi tetap gua gak akan stop yang kanannya, gua biarin dia makin gede karena lama-lama dia akan susul juga sebenarnya. Ya, suatu saat nanti dia akan susul dan pasti, tapi tangan terkuatnya itu yang akan tetap jadi paling gede. Biasanya orang yang kidal main tangan kiri itu biasanya akan gedean kirinya, gedean kidal, karena ya dia ngapa-ngapain pakai tangan kiri, dia mau ngangkat apa-apa pakai tangan kiri. Sedangkan yang kanan dia agak lebih sedikit untuk bergerak-gerak. Jadi makanya biasanya yang kiri itu akan lebih besar. Itu hal yang wajar. Lu kecuali ya lu bisa pastiin kiri kanan lu pokoknya ini udah angkat 20 kali, udah bekerja, udah nulis pakai pensil 20 kali, ya udah buka pintu pakai yang kiri udah 20 kali, yang kanan juga harus gitu. Jadi harus seimbang. Yang kemungkinan besar lu nggak akan pernah lakukan itu ya. Dan itu ribet banget. Lu nggak akan bisa kontrol itu. Jadi kalau misalnya lu alasannya adalah gue mau ikut body contest, lu lihat dulu posisi badan lu, dan lu harus tahu kalau di atlet body contest pun yang kayak gue bilang tadi, kiri kanannya ukurannya pasti beda. Makanya kenapa Phil Heath ya, Mr. Olympia yang dulu menang, sekarang sih lagi enggak. Kenapa dia disebutnya The Gifted? Karena lu kalau lihat dia fotonya kiri kanannya hampir sama. Tapi lu lihat yang hampir sama kiri kanannya cuma satu, cuma dia doang. Ada orang-orang lainnya, tapi yang pastinya yang di stage Mr. Olympia lawannya nggak begitu. Lu bisa lihat yang lain. Contohnya yang menang siapa tuh namanya sekarang, si Big Ramy. Terus siapa lagi? Chris Bumstead. Lu lihat bentuknya beda. Size-nya juga pastinya yang salah satu pasti akan lebih gede. Mereka nggak pikirin nih kiri kanan gini kagak. Mereka tuh pikirannya latihan aja gedein, terus nanti kalau dilihat proporsionalnya, oh kayaknya tangan gue lebih gede daripada kaki gue harus di up nih. Nah itu kadang baru mereka akan ubah di situ gitu loh. Kalau lu musingin beda 1 cm kayak gue nih, beda ukurannya 1 cm yang orang bahkan kagak bakal pikirin, yang lu bahkan kagak ikut kontes, sumpah lu cuma akan buang-buang waktu. Tapi Anda bertanya, saya akan jawab. Jadi ini caranya. Jadi contoh, ini lo gede, salah satu tangan lo. Yang lo lakukan adalah lo cukup kurangin bebannya, atau lo latihan di beban yang itu aja. Jadi maksudnya kenapa tetap harus dilatih, kenapa jangan di stop, biar size-nya ke maintain. Jadi lo nggak usah capek-capekin lagi, biar dia tetap masih bisa bertumbuh. Lo nggak lupa skillnya. Tetap latih, tapi dengan beban yang lo ringanin. Contoh, katakanlah lo aslinya lo bisa 12,5 kilo. 3 set 10 reps. Lo jadiin dia turunin 2,5 kilo aja, 10 kilo. Lo mainin segini, udah. Jadi caranya adalah beban lo gak usah naikin, udah di maintain aja di situ seperti namanya. Lo mau maintain size-nya, setnya dikitin. Ada kemungkinan size-nya akan menurun, tapi ya itu sesuai dengan yang lo mau kan. Lo mau yang sama yang satunya sama kan. Dia kalau misalnya lo mau dia lebih cepat ya lo biarin dia mengecil. Kalau lo mau agak lebih lama, lo agak lebih sabar, ya udah lo mainin aja yang kayak gue bilang, di maintain aja, nggak usah nambah. Nah sekarang yang lo lebih harus hajar
adalah yang kiri, yang kecil. Karena lu kan udah simpen tenaga nih, yang tadinya lu bakal capek pas ngelatih ini, sekarang agak lu bisa alihin semua tenaganya ke sini. Dengan cara ya kebalikannya, setnya ditambah, bebannya ditambah. Jadi diprogresifin overloadnya tuh yang ini aja. Yang sini biarin aja udah, biarin dia di maintain, yang penting lu latih, nggak lu diemin. Nah, ininya lu tambahin terus 12,5 kilo, bisa 5 set 10 reps lu jadiin jadi 15 kilo. Seperti itu aja sebenarnya caranya. Jadi nggak ribet lu kalau misalnya mau nyamain ya lu tinggal yang ininya dikecilin, yang ininya digedein, atau misalnya yang ininya didiemin. Gue tahu ada yang seperti itu. Makanya di sini harus ada yang diperhatikan. Gitu loh. Yang harus diperhatikan adalah lu prakteknya lagi, balik lagi, ya kan? Balik lagi ke situ. Nggak prakteknya lagi. Gitu. Kalau orang simpel, udah lu pokoknya latihan keras lah. Lu kalau misalnya progresnya lagi nggak bagus, ya berarti istirahat lu kurang. Udah istirahat lu benerin, latihan lebih keras lagi besoknya. Simpel. Kalau yang ribet, gue mau progres gue lebih bagus. Gue bikin program biar gue nggak cepetan capek, gue bisa push sampai lebih dalam biar progresi gue makin cepet. Makanya ini butuh coach. Kalau lo bukan coach ya lo harus belajar sendiri. Ribet. Yang kadang-kadang lo belum ngerti. Gara-gara program doang lo nggak melatihan biasanya. Ada orang kayak gitu. Gue sering ketemu. Nggak ada program, nggak bisa. Gue nggak ada program. Udahlah daripada latihan gue nggak bagus, gue ntar aja lah kalau gue ada fitness trainer. Nah, sedangkan orang yang simpel, pokoknya gue latihan, gue mau gimana pun, gue program nggak ada, gue liat dari YouTube, dah gue ikutin. Nah, itulah yang bedanya. Tapi balik lagi ke praktek. Makanya daripada lu sok ribet-ribet, lebih mending lu datang ke gym dulu, praktek dulu, belajar. Karena nggak ada yang sia-sia di dunia fitness. Lu mau latihan terlalu keras pun, lu akan bisa dapat hasil. Lu jangan takut-takut cedera mulu, itu yang gue bilang. Jangan salah program dikit, aduh gue takut cedera, kalau gak ada program bahaya. Gak sebahaya itu bro, kecuali ya lu di gym main-main, lu sok berat, itu yang bikin cedera. Kalau lu pakainya bener, lu kagak buru-buru, lu gak cedera pasti. Gitu loh. Oke? Lagian di semua olahraga lu pasti akan ada yang ketemu yang namanya cedera bro. Olahraga apapun yang lu jago, yang lu sering mainin. Kalau lu cuma kayak bulu tangkis seminggu sekali, minggu depan belum tentu. Ya lu jangan berharap lu akan sering, tapi coba lu main setiap hari. Lu liatin, pasti ada kemungkinan cederanya, pasti. Nggak ada yang 100% aman, lu jalan kaki aja bisa kepleset. Gitu. Oke, nah sekarang lanjut lagi ke istirahat. Kalau orang simpel cukup, udah lu kurangin begadang, tidur yang cukup. Kurangin stres yang bagus. Istirahatnya bisa sambil sauna, relax. Kalau ribet ditanya dulu, lu istirahatnya kayak gimana? Lu pijat guna atau enggak? Tapi ya kalau istirahat nggak terlalu ribet sih. Maksudnya ya kadang-kadang ada yang jadi harus minum suplemen apa nih bro biar bagus tidurnya. Terus tidurnya harus pakai kasur ini biar lebih nyaman. Atau kalau duduk gak boleh begini begitu biar badannya enak. Nah itu ribet. Tapi apakah bisa membantu? Bisa. Tapi apakah perlu? Kalau lu nggak ada budget, nah itu dia. Sekarang terus yang terakhir simpel, udah lu pakai suplemen. Kalau yang ribet, lu kalau udah whey-nya udah cukup, proteinnya cukup, nggak usah pakai whey, ngapain? Buang-buang duit. Kalau yang simpel maunya, udah, pokoknya ribet amat lu, pokoknya gua udah pakai suplemen, udah selesai. Nah makanya biasanya yang pakai suplemen dia akan lebih mencukupi protein daripada yang ribet. Karena kadang biasanya, aduh nggak bisa masak, udahlah nggak jadi nge-gym deh, nggak ada ininya. Nah, gitu. Makanya sebenarnya dua ini kalian bisa lihat semuanya backbone-nya lu yang penting praktek. Yang penting lu praktek, lu kalau misalnya sempetin belajar yang ini, ya udah dipraktekin. Lu mau lakuin yang ini, lu ada masalah ya lu cek yang ini. Gitu sebenarnya. Mereka berdua saling berhubungan. Makanya kita di sini bukan buat ribut, bukan buat saling membenci, tapi untuk justru saling memajukan.
untuk saling mendukung. Karena ya balik-balik lagi pasar fitness kita ya kita doang gitu loh, di Indo doang. Kalau kita bikin ribut, kita kapan malah jadi gedenya gitu loh. Gue di sini tujuan kita di spesifik itu adalah memajukan fitness Indo, bukan untuk memecah belah gitu. Jadi kita pengen semuanya tuh bisa saling belajar, saling mendukung, dan yang pastinya bisa konsisten sampai akhir. Jadi kita nggak pas tua bilang aduh gue pas muda gini aduh bilangnya lebih mahal, padahal sebenarnya lu tua kalau sakit-sakit lebih mahal lagi dan lebih nggak bahagia pastinya. Dan lu mungkin pas tua ngerasa aduh gue makan terlalu gini, gue nggak bisa makan KFC ini aduh, terus lu banyak ulang tahun temen tapi lu banyak gak bisa makan karena lu cuma mau fitness, karena lu takut padahal lu sebenarnya bisa makan. Itu dia masalahnya yang mau gue tekankan, yang mau gue jelaskan ke semua teman-teman. Jadi bukan untuk ribut, tapi justru untuk saling membangun, untuk saling membantu. Oke, sampai sini videonya, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe. Thank you dukungannya buat semua yang udah dukung gue pas gue lagi cedera seminggu ini. Dan tentunya sampai minggu depan kita bikin konten yang lebih bagus lagi. Dan I'll see you guys. Kalau misalnya butuh coaching, jangan lupa link di bawah, bisa langsung daftar spesifik. Jangan lupa di follow untuk sosial media kita, akun spesifik, dan teman-teman gue semuanya yang lain, Friendly dan juga Michael. Dan I'll see you guys in the next video. Bye bye.